Korea Selatan mulai melaksanakan industrialisasi pada 1960-an dengan membangun sejumlah industri manufaktur. Pada 1980-an, Daehan Minkook mulai mengekspor produk-produknya ke berbagai sudut dunia dengan harga yang bersaing terhadap produk buatan Jepang. Hingga terjadinya krisis ekonomi Asia 1997, ekonomi Republik Korea utamanya ditopang oleh cebol. Dari para cebol pula lahirlah industri seperti LG, Hyundai, Hanwha, Samsung, Daewoo, Hanjin, dan Lotte. Lahirnya sejumlah industri berat di Korea Selatan juga menciptakan kondisi kemunculan industri pertahanan negeri yang pernah dijajah oleh Jepang tersebut. Pada 1970-an, Seoul mulai mengembangkan industri pertahanan guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Washington. Sebagaimana diketahui, sejak pecahnya Perang Korea, kampung asal Kim Dae-jung memiliki ketergantungan pasokan mesin perang dari negeri kelahiran Kim Basinger. Sejak akhir 1970-an, negara itu mulai berhasil memproduksi sejumlah sistem senjata di dalam negeri, dan hal demikian terus berlanjut sampai 1990-an. Pada awalnya, Korea Selatan melakukan produksi berbagai peralatan perang berdasarkan lisensi dari beberapa OEM Amerika Serikat dan Eropa, seperti howitzer, helikopter, dan kapal selam. Seiring dengan berlalunya masa, sejumlah syarikat tempatan berhasil mengembangkan produksi sendiri, seperti kendaraan lapis baja, kapal kombatan permukaan, pesawat latih, dan jet tempur. Walaupun pada awalnya, semua sistem senjata tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun secara perlahan Seoul juga melirik pasar ekspor. Republik Korea saat ini tercatat sebagai salah satu pemain utama ekspor senjata dunia di luar Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia sesungguhnya bukan konsumen baru bagi produk-produk peralatan perang karya anak bangsa Korea Selatan. Pada 1981, Jakarta menjadi first export customer LST kelas Tacoma dengan mengimpor 6 unit kapal. LST kelas Tacoma dikembangkan berdasarkan LST yang dibangun oleh Waksam selama Perang Dunia Kedua. Selain sebagai first export customer, Indonesia tercatat pula sebagai satu-satunya pengguna asing untuk LST kelas Tacoma. Jakarta terabadikan juga sebagai pemakai tunggal sekaligus first export customer untuk Patrol Ship Killer atau PSK keluaran galangan Tacoma. Kapal cepat yang dilengkapi dengan senjata berpandu Exocet MM-38 ialah pengembangan dari kelas Paekgu yang dioperasikan oleh Republic of Korea Navy. 4 unit PSK dibangun untuk TNI Angkatan Laut dan di negeri ini dikenal sebagai kelas Mandau. Berbeda dengan KCR-60 yang kemudian dibangun oleh Indonesia, PSK mengadopsi mesin sistem propulsi Kodok dengan mesin turbin LM2500 sebagai penggerak utama sehingga mampu berlayar dari Surabaya ke Jakarta kurang dari 12 jam. Sejak awal 2000, ekspor sistem senjata produksi Korea Selatan semakin intensif. Beberapa peralatan perang diimpor oleh Jakarta, sementara Indonesia hanya mengekspor CN-235 saja ke Seoul. Pada 2003, Indonesia mencatat rekor dunia sebagai first export customer KT-1B karya KAI. KAI adalah firma yang didirikan oleh 3 cebol, yaitu Samsung, Hyundai, dan Daewoo. Namun telah lama berdiri sendiri dan kepemilikannya tidak lagi dikuasai oleh para cebol. Pembelian KT-1B terus berlanjut saat Jakarta mengadopsi program pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang 2010-2024 yang dikenal sebagai MEF. Rekor dunia kembali ditorehkan oleh Indonesia dengan kesediaan menjadi first export customer pada 2011 ketika sepakat menggelontorkan uang 400 juta US dollar guna mengakuisisi 16 T-50I keluaran KAI. Pengadaan pesawat pancar gas tersebut bukan saja terjadi pada MEF tahap pertama, tetapi juga berlaku pada MEF fase ketiga. Korea Selatan diduga banyak belajar dari Indonesia dalam pengoperasian T-50I,
sebab pada awalnya Kekuatan Udara Indonesia menerbangkan jet tempur yang mengadopsi General Electric F404GE102 engine dengan jam terbang yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan oleh Republic of Korea Air Force. Pada MEF etape terakhir, Jakarta berutang 240 juta US dollar untuk pengadaan 6 T-50I. Korea Selatan lagi-lagi mencatatkan Indonesia sebagai first export customer sekaligus operator tunggal bagi kapal selam DSME 209 1400 di dunia. Sejak berdinas di lingkungan TNI Angkatan Laut hingga sekarang, 3 kapal selam yang diproduksi oleh DSME lebih banyak terikat di dermaga daripada beroperasi di lautan. Walakin hal yang lebih miris terjadi saat Jakarta kembali memberikan kontrak kepada galangan kapal yang kini sudah musnah itu untuk pengadaan 3 kapal selam serupa. Karena Medan Merdeka Barat tidak melakukan aktivasi kontrak tersebut sejak beberapa tahun belakangan, Hanwha Ocean sebagai penerus DSME terus melobi agar Jakarta melakukan aktivasi kontrak kapal selam yang tidak dapat diandalkan itu. Ekspor mesin perang oleh Korea Selatan ke Indonesia mencakup pula peralatan-peralatan untuk angkatan darat dan operator non-angkatan darat. Hanya saja, peralatan-peralatan tersebut tidak memunculkan kontroversi sebagaimana pada 2 matra lainnya. Jakarta diketahui mengoperasikan howitzer KH-178 dan KH-179 selain menggunakan rudal KP Sam Siron. Beberapa senapan serbu karya anak bangsa Daehan Min-guk dipakai pula oleh sejumlah satuan militer negeri ini. Dengan akan segera datangnya era pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029, lalu bagaimana proyeksi ekspor peralatan perang Seoul ke Jakarta? Mesin perang apa saja yang mungkin akan ditawarkan oleh negeri asal Blackpink ke kampung halaman JKT48? Berbeda dengan Turki yang memiliki kinerja ekonomi yang buruk, Korea Selatan tidak akan menghadapi kesukaran apabila Indonesia hendak memborong sistem senjata buatannya dengan skema pinjaman luar negeri. Lembaga-lembaga keuangan di Seoul siap memberikan kredit ekspor kepada Jakarta agar Indonesia tetap setia menggunakan karya anak bangsa Korea Selatan. KM Sam Block 2 akan kembali ditawarkan oleh Hanwha Aerospace dan LIG Next One kepada Indonesia untuk kepentingan pertahanan udara jarak sedang. Indonesia tidak akan menjadi first export customer KM Sam Block 2 di dunia, sebab salah satu negara Arab telah bersedia menyandang status itu. Korea Selatan selain menantikan pembayaran utang co-share dalam program KF21, juga menunggu pesanan KF21 dari Indonesia. Jika Jakarta menjadi first export customer KF21, hal itu merupakan konsekuensi dari pilihan untuk terlibat dalam program KFX-IFX. Ekspor lanjutan T-50I merupakan sebuah keniscayaan mengingat bahwa secara teoritis, Jakarta memerlukan lebih banyak pesawat lift seiring dengan akuisisi 42 Rafale dan kemungkinan impor F-15IX. Boleh jadi kebutuhan tambahan pesawat latih akan merembet pula pada KT-1B. Selain pesawat sayap tetap, Seoul dapat saja menawarkan pesawat sayap putar yakni KUH-1 Surion yang diproduksi oleh KAI. Terbuka kemungkinan Jakarta akan tercatat sebagai first export customer KUH-1 apabila menjatuhkan pilihan pada rotorcraft yang memakai engine yang sama dengan CN235 dan UH-60 atau S-70. Produk karya anak bangsa Korea Selatan yang mungkin akan disodorkan kepada Indonesia adalah kapal perang permukaan. Walakin, hal ini masih pada tahap spekulasi sebab sampai sekarang belum nampak kampanye galangan-galangan negeri gingseng untuk tipe kapal kombatan tersebut di Indonesia. Negeri asal klub voli Red Spark baru menjual produk kapal permukaan ke Filipina. Selanjutnya, apakah Seoul akan kembali nekat menyodorkan DSME 209 1400 yang merupakan kapal selam desain tahun 1970-an kepada Jakarta?